Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan. Katakan, Bapa Kau setia, Bapa Engkau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam bersamamu. Percayalah kita akan aman bersama dengan Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Kaulah segalanya. Tuhan, terima kasih. Tenanglah jiwaku dalam harianmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Amin. Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau adalah Bapa yang setia buat kami, Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa sungguh setia. Bapa, Engkau sungguh mulia. Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu.
Mari kita menikmati kesetiaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur. Oh, haleluya. Kami bersyukur Bapa buat kesetiaan yang Kau beri. Haleluya. Engkau setia, Engkau sungguh setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. 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 Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau setia. Engkau setia. Engkau setia. Haleluya. Bapa, kami mau lebih lagi untuk menikmati kesetiaan-Mu buat kami. Kami mau tinggal tenang di dalam-Mu Bapa. Kami mau belajar terus akan kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga dalam kesetiaan-Mu melahirkan ketangguhan dalam iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita belajar firman lagi ya. Hari ini saya memberikan judul Yesus membayar harga. Siapa yang dibayar saudara dan saya, kita telah dibayar, dibeli dengan lunas di atas kayu salib. Saya mengambil satu pembacaannya di dalam 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 23. Kita baca dulu ayatnya ya. Ayat 20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Dilingkari ya di ayat 21, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Jadi ketika kita, sebab apa? Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Kalau saudara sudah terpanggil dalam pelayanan, berarti saudara itu orang yang sudah dibebaskan. Oh haleluya. Berbahagialah saudara-saudara yang melayani Tuhan di usia tuamu. Amin. Berarti saudara sudah dibebaskan oleh Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Dan saudara sudah dibebaskan, maka saudara dijuluki sebagai hamba Tuhan. Di ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi semuanya, bagi kita ya, terutama orang-orang yang sudah, mungkin saudara sudah usia mungkin 40, 50, 60, 70, 80 gitu ya, sampai 100 gitu ya. Saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, bukan dipanggil untuk meninggal, tetapi untuk melayani Tuhan, itu suatu anugerah loh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka dari itu jangan bilang kalau lansia itu tidak berguna. Lansia itu sungguh sangat berguna. Tuhan sangat mencintai dan menyayanginya. Siapa bilang lansia tidak berguna ya? Ada ya lagunya yang Uti seperti itu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Saya tidak hafal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Berbahagialah saudara yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan khususnya. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya.
Jangan engkau buang waktu itu, jangan kau sia-siakan, tetapi pergunakan dengan baik dan benar. Nah, di sini dari pembacaan yang saya baca ini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ketika saudara sudah dibeli dengan tunai dan lunas, janganlah engkau menghamba kepada manusia. Apa sih Bu menghamba kepada manusia? Ditekan-tekan itu loh, saudara jangan mau ya, jangan waduh Bu kalau saya ikut mengabdi di sana saya tertekan, ya itu keluar aja dari tekanan. Saudara orang yang merdeka kok, saudara orang yang dibebaskan kok, keluar. Loh Bu, yang menekan ini anak saya sendiri karena menantu saya gitu. Ya keluar aja, jangan lihat Bu nanti saya kan nggak dikasih uang sama anak saya mau tanya Ibu punya anak berapa gitu, cuman satu, walah anaknya satu, cowok apa cewek? Cowok, terus punya istri, iya, terus yang gak baik sama ibu siapa? Istrinya. Baik kalau di depan saya, kalau di belakang saya gak baik. Nah ingat, jangan mengabdi menghamba kepada manusia, datang fokus kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bukakan tingkap langit berkat buat ibu, Tuhan akan memberikan pertolongan buat ibu. Kalau ibu terus menangis seperti ini karena ibu susah, ibu sangat terbatas dengan makan, mau bergerak gini sungkan, mau gerak gini sungkan, berteriak kepada Yesus Bu. Yesus tidak menutup telinganya. Yesus selalu membuka telinganya untuk mendengar seruan ibu. Dan saya topang di dalam doa. Ibu pasti ada jalan keluar. Saudaramu yang dari jauh, yang tidak pernah engkau kenal, Tuhan bisa kirimkan dia sebagai malaikat terang untuk menolong ibu. Amin, ibu percaya ya, ibu percaya, ibu jangan terus menangis seperti ini. Ibu menangis tidak ada guna Bu, anaknya ibu gak mengerti, justru nanti salah paham dengan anaknya ibu. Nanti kalau anaknya ibu datang, istrinya madul itu apa ya kata-kata madul, istrinya mengadu pada suaminya, nanti ibu yang kena marah. Mending ibu berteriak kepada Bapa. Bapa sanggup kok menampung air mata ibu dalam kirbatnya. Dan Bapa yang ada di sorga mengetahui semuanya. Nanti anaknya ibu akan kerasa ketika ibu sudah dijemput oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa. Ibu gak usah takut, ibu gak usah khawatir. Ingat Bu, mereka bersama dengan ibu itu milik ibu, bukan milik anak ibu. Dan Tuhan yang sediakan itu buat ibu. Jadi ibu gak usah susah, percayalah Tuhan akan pelihara dengan cara Tuhan. Saya dukung ibu di dalam doa, sekalipun kita tidak kenal, tapi saya akan mendukung ibu di dalam doa. Amin ya Bu, mulai sekarang hapus air mata ibu, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan kedamaian. Saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat keberadaan anakmu saat ini. Hamba-Mu tidak mengenal dan hamba-Mu tidak tahu. Tapi hamba percaya Engkau yang menunjukkan hamba Bapa kepada ibu kekasih ini Tuhan. Dan Engkau yang akan mengirimkan malaikat terang-Mu buat dia. Engkau akan kirimkan burung gagak buat dia untuk menyediakan makanan baginya, pakaian baginya Bapa. Terlebih malaikat-Mu merawat dan melawatinya Bapa. Dengan cinta kasih, hatinya dipuaskan dengan pujian yang Roh Kudus berikan. Sehingga anakmu memiliki ketentraman, anakmu memiliki ketenangan, dan anakmu akan menghapus air matanya. Duka cita digantikan dengan sukacita. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau selalu katakan mengampuni dan mendoakan dan memberkati. Biarlah ibu ini terus Tuhan mengampuni anak menantunya Bapa. Dan juga mendoakan serta memberkatinya. Dalam ucapan-ucapan doa seorang ibu itu sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, berkati ibu kekasih-Mu ini di dalam nama Yesus. Ketentraman dan ketenangan jiwanya akan memberikan kesehatan yang prima baginya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin Tuhan, amin.
Jangan takut lagi ya Bu, jangan sedih lagi. Kita belajar firman lagi ya Bu ya. Harga kegagalan kita dalam menjalani rencana Allah. Yesus punya rencana yang besar atas hidup saudara. Yesus mempunyai rancangan yang besar atas kehidupan ibu ya, sekalipun Bapak sudah meninggalkan 2 tahun yang lalu ya Bu ya. Nah, ibu tidak sendiri kok, ada Yesus dan hari ini ada saya. Yuk kita lihat dulu di Yeremia. Yeremia 29 ayat 11, ini adalah ayat hafalan yang tidak sukar untuk dicari ya. Ini adalah ayat hafalan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan yang merancangkan semuanya. Kalau ibu 2 tahun yang lalu boleh ditinggalkan Bapak, percaya Bapak ada di surga sana yang mulia dan tentram. Karena ibu dan Bapak orang yang percaya. Ketika Bapak masih hidup, ibu bersama-sama Bapak untuk di gereja dengan setia melayani Tuhan. Itu yang Tuhan perhitungkan. Amin ya Bu, ibu tetap semangat. Nah, di sini dikatakan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada saudara, ibu, kekasih kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak, ibu adalah anak-anak Tuhan, maka dia memberikan yang terbaik. Diteguhkan lagi dalam Ulangan. Yuk kita lihat dalam Ulangan 28, ini juga tidak sukar kita terima ya. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Nah, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Hari ini Tuhan melihat seorang ibu yang nangis. Ibu ini berperawakan agak gendut, rambutnya keriting pendek gitu. Dan sehari ini ibu pakai baju daster tapi berbunga-bunga gitu, ada mawarnya seperti itu. Ada merah mudanya, ada hitamnya gitu ya, dasar itu campur gitu. Jadi dasarnya ada putihnya gitu ya. Dan baju ibu ini bunga-bunga gitu. Kalau ibu gak hentikan tangisan ibu, gantikan dengan sukacita ya. Luar biasa firman Tuhan hari ini Bu yang datang. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kaulah dengan setia. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ibu nggak usah datang ke orang-orang pinter ya Bu ya, untuk meredam supaya ini enggak. Ya ibu kodok geleng-geleng kepala. Oke, luar biasa, Tuhan tahu hati ibu ya, percaya Bu, ibu dibela Tuhan ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepada ibu, kepada saudara semuanya. Jadi firman ini bukan cuma untuk ibu kekasih kita, tetapi untuk semuanya. Pada hari ini dengan mengikuti Allah lain, Allah kecil, berarti bukan Tuhan yang maha kuasa, berarti Tuhan penguasa saja gitu ya. Dan beribadah kepadanya, maka engkau akan memperoleh berkat yang luar biasa. Yesus punya rencana yang indah buat anak-anaknya. Tidak ada lagi kegagalan, tidak harus membuat kita menderita. Tuhan itu merancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Ada amin, haleluya. Hari ini adalah hari yang terpenting bagi kita. So, Bapak, Ibu, yang ada kalau mau Paskah itu selalu ada Jumat Agung. Nah, Jumat Agung itu penderitaan, dan penderitaan itu sudah diambil alih oleh Yesus. Jadi anak-anaknya, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian tidak lagi berhak menerima penderitaan itu, karena penderitaan itu sudah ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Berbahagialah kita yang dipanggil dan dipilihnya untuk ditetapkan untuk menjadi anak kesayangannya. Harga pemberontakan kita terhadap
aturan dan firman Allah. Itu ada di Getsemani ketika Yesus tidak mampu lagi bertahan, dan di sana semuanya selesai. Harga kebodohan kita dalam memahami jalan-jalan Tuhan yang unik. Jalan-jalan Tuhan sangat luar biasa dan unik. Saya menyebutnya canggih sampai akal nalar kita susah untuk memahaminya. Sewaktu kita diberkati, itu adalah bagian dari pelajaran supaya tidak lupa diri dan menjadi tinggi hati, supaya kita sadar bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Melalui Jumat Agung ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus telah membayar segala harga kebodohan kita. Kita yang bodoh Tuhan yang bayar, kita yang dosa Tuhan yang bayar. Waduh, itu di Jumat Agung ya. Nanti bulan depan kita sudah masuki Paskah. Sesungguh kita harus bangga dan bahagia. Jangan terus kita menghitung masalah persoalan kita, tetapi mari kita hitung berkat-berkat Tuhan. Harga ketidaksetiaan kita terhadap pendidikan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghargai dari pendidikan yang Tuhan berikan. Kita diterima Tuhan apa adanya loh, tidak ditanya latar belakangmu. Namun kita tidak dibiarkan Tuhan apa adanya. Paham ya? Kita diterima Tuhan apa adanya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita dibiarkan Tuhan apa adanya, tidak. Sekalipun Dia menerima kita dengan apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Selalu ditopang, selalu dipelihara, selalu dilindungi, selalu dijaga. Hati yang terluka dibalut, hati yang kecewa diperbaharui, hati yang susah dihiburkan, hati yang sakit Dia sembuhkan. Amin. Saudara dibalut dengan darah yang mahal. Tuhan mendidik saudara dan melatih saudara dengan tujuan supaya saudara dapat turut memerintah bersama Kristus selama-lamanya, di mana di surga sana yang mulia. Pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, firman Tuhan katakan, engkau akan memerintah 1000 tahun damai di bumi. Haleluya. Itu adalah keistimewaan bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau telah menguatkan setiap kami yang dalam masalah, Bapa. Kami percaya dan percaya Engkau menerima kami adanya, tetapi Engkau tidak pernah membiarkan kami apa adanya, Bapa. Tetapi Engkau selalu menggadang tangan kami, Engkau selalu menyelesaikan masalah persoalan kami, Engkau selalu menyertai, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ibu, Tuhan memberkati ya Bu. Tersenyum. Nanti kapan-kapan kenalan dengan saya dan kita berjumpa. Haleluya. Tuhan memberkati.